Literasi mengenai pasar modal syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah investor dan juga nilai transaksi saham syariah. Lebih jauh mengenai perkembangan pasar modal syariah, kita telah tersambung bersama dengan Bapak Irwan Abdallah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi, Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Irwan, Bursa Efek Indonesia dalam tahun ini mendapatkan penghargaan kembali dari ajang yang prestigious, yaitu Global Islamic Finance Award sebagai The Best Islamic Capital Market 2020. Ini sudah 2 tahun berturut-turut berarti. Tetapi sebelum kita berbicara mengenai award, saya ingin mengetahui perkembangan terakhir di tengah pandemi ini, bagaimana dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia? Jadi pasar modal syariah Indonesia selama pandemi ini luar biasa loh, Mas. Ketika ekonomi semua orang tahu tumbuh negatif, pasar modal syariah Indonesia justru konsisten tumbuhnya positif. Jumlah investor saham syariah per Agustus kemarin itu sudah naik sekitar di atas 20%, Mas. Yeah. Jadi jumlahnya sekitar 78 ribuan investor saham syariah di Indonesia, atau 6% dari market share total investor di Indonesia. Jadi konsisten tumbuh. Kemudian yang menarik justru dari sisi frekuensi transaksi, nilai transaksi, sama volume transaksi. Kondisi pandemik ini lebih tinggi secara nilai maupun secara volume dan frekuensi dibandingkan 2019 tahun yang sama, periode yang sama. Kan menarik kan? Betul. Jadi orang lebih banyak jual beli saham syariah nih di saat pandemi. Berarti pasar modal syariah adalah salah satu mungkin instrumen investasi atau referensi masyarakat di tengah mengelola keuangan di masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini. Betul, betul. Jadi sekarang terbukti inline antara riset sama praktek nih. Riset secara akademik sudah lama membuktikan bahwa pasar modal syariah itu lebih stabil dibandingkan dengan non syariah dalam kondisi terjadi fluktuasi yang luar biasa atau seperti saat ini krisis. Ternyata terbukti sekarang. Betul, ini terbukti dari data yang ada. Kalau di compare dari tahun per tahun, berapa besar peningkatan di tahun ini secara persen, Pak Irwan? Secara numbers itu tadi saya sudah sebutkan sekitar 20%. Jadi kalau kita bicara annually ya, dari pertama kali kita data jumlah investor saham syariah dari 2012, itu rata-rata setiap tahun tumbuhnya adalah 78%. Gitu, secara tahun rata-rata. Nah, untuk saat tahun ini sampai dengan Agustus itu sudah 20% tumbuh. Oke, berarti salah satu, berarti ini adalah growing ya, betul ya, growing segmen di dalam pasar modal Indonesia yang kemudian menjanjikan. Konsisten naik, Mas, ini yang menarik. Betul, konsisten naik. Apakah karena konsistensi ini kemudian mendapatkan penghargaan dari Global Islamic Finance Award, ini adalah salah satu penghargaan yang paling prestisius atau tidak yang paling prestisius atau yang mungkin yang terbaik gitu ya di dalam kalangan pasar modal, khususnya untuk Islamic Banking? Jadi gini ya, Indonesia tahun ini kan dapat The Best Islamic Capital Market 2020 dari GIFA. Nah, indikatornya itu ada 4. Pertama adalah masalah kinerja. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan masalah inovasi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan CSR. Yang keempat adalah masalah kesesuaian dengan prinsip syariat. Nah, growth kita yang konsisten, kinerja pasar modal syariah yang positif di saat pandemik itu adalah salah satu indikator dalam konteks penilaian kinerja yang luar biasa. Jelas sih, ada hubungan antara pencapaian kita yang tiap tahun konsisten naik dengan perolehan The Best Islamic Capital Market. Betul, dan ini diraih dalam 2 tahun berturut-turut, 2019 dan juga 2020. Berarti dalam 2 tahun ini memang benar-benar momentum dari pasar modal syariah di Indonesia untuk kemudian melaju dengan kencang. Betul, betul Mas Robert. Ini juga kita surprise, luar biasa. Jadi stakeholder pasar modal syariah itu luar biasa support perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Karena di sisi potensi, kita itu salah satu potensi pasar yang terbesar di dunia dalam konteks pasar modal syariah. Jadi
kita kejar-kejaran dengan market yang ada, dengan potensi yang ada, dan support dari stakeholder pasar modal syariah Indonesia, selain Bursa Efek Indonesia tentunya. Betul. Berkaca dari penghargaan di tahun 2019 dan juga kali ini didapatkan kembali, apa dampak yang kemudian dirasakan dari Bursa Efek Indonesia dan juga pasar modal Indonesia terkait dengan penghargaan ini? Yang paling signifikan adalah dampaknya dari sisi global. Jadi global market itu ternyata kalau kata orang-orang, wow, Indonesia ada ya gitu. Jadi mereka melihat ternyata pasar modal syariah Indonesia yang selama ini selalu ada di bawah bayang-bayang negara tetangga, ternyata kita langsung melejit dan menunjukkan bahwa kita tumbuh dengan signifikan. Itu yang paling signifikan. Jadi dampaknya terhadap global market. Betul. Berarti ini menempatkan Indonesia on a global map seperti itu ya. Berarti Indonesia sekarang berada dalam radar pasar modal syariah di dunia. Terima kasih Pak Irwan Abdallah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia telah bergabung bersama dengan kami. Masih soal industri syariah, saudara, perlahan tapi pasti ekonomi syariah berkembang di Indonesia, terutama di pasar modal. Jumlah saham-saham syariah terus naik untuk mengakomodir kepentingan investor. Bagaimana kira-kira kinerja pasar modal syariah sampai saat ini, apalagi di tengah pandemi? Nah, Kompas Bisnis sudah bergabung dengan Irwan Abdallah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Pak Irwan, selamat pagi. Sehat, Pak? Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat karena Bursa Efek Indonesia ini terpilih sebagai the best Islamic capital market nih ya, Pak. Nah, tapi kalau melihat 1 bulan terakhir ini kan pergerakan IHSG kecenderungannya pergerakannya fluktuatif. Salah satunya adalah karena pandemi sentimennya. Lalu bagaimana dengan kinerja pasar modal syariah secara umum? Nah, ini menarik nih, Mbak. Jadi kita semua tahu lah, pandemik itu mempengaruhi perekonomian secara negatif. Tetapi ternyata di pasar modal syariah terjadi kondisi sebaliknya justru. Secara jumlah investor syariah tetap naik. Dalam tempo posisi per Agustus 2020 telah terjadi kenaikan di atas 20% jumlah investor. Jadi posisi sekarang itu sekitar 78 ribuan investor syariah yang ada di Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi justru di jumlah transaksi. Malah setiap bulannya investor syariah yang melakukan transaksi itu lebih tinggi nilainya maupun volume maupun frekuensi dibandingkan tahun 2019 di periode yang sama. Menarik kan? Nah, ini ada peningkatan nilai, lalu juga ada peningkatan jumlah investor. Apakah memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pasar modal untuk meningkatkan exposure dari pasar modal syariah ini? Karena kan kita tahu selama ini kalau melihat ke belakang, Pak, kurang menarik gitu ya bisa dikatakan. Tapi ternyata nyatanya pandemi ini malah membuat nilai dan juga jumlah investor yang bertransaksi di pasar modal syariah ini meningkat. Jadi apa exposure yang sudah dilakukan, lalu ke depannya kira-kira targetnya apa dan kendalanya seperti apa, Pak? Jadi kalau sebelum pandemik nih, kita kan menggunakan sosial media atau media internet itu hanya sebagai tambahan alat untuk melakukan edukasi dan literasi gitu ya. Kita belum fokus. Tetapi begitu pandemik dipaksa untuk 100% menggunakan internet, menggunakan media sosial sebagai jalur edukasi dan inklusi dan literasi. Ternyata dampaknya signifikan. By numbers, jumlah peserta yang mengikuti inklusi, literasi, dan edukasi justru melonjak jauh di atas kalau kita datang tatap muka secara langsung. Ini fakta menarik, gitu. Jadi akhirnya kita melihat bahwa ternyata di balik pandemi ini ada hal positif yang bisa kita gunakan, yaitu jalur literasi dengan menggunakan teknologi sebagai tools yang utama untuk meningkatkan exposure. Kalau bahasa kerennya itu market deepening, gitu. Tapi dan selama itu ini kita ada, lakukan. nah oke, ada kendala nggak sih Pak Irwan dalam ketika melakukan sosialisasi dari pasar modal syariah ini, apa kendalanya? Kalau secara online itu kendala terbesar adalah masalah akses internet yang masih tahu sendiri lah ya, gitu. Masih turun naik gitu sambungannya, kayak iman kita lah turun naik gitu.
Terus yang kedua adalah isu yang terbesar di syariah itu adalah ketika investor buka akun, kalau dia menggunakan teknologi sekarang online, itu kan masih tetap harus ada delivery dokumen. Nah, itu yang menjadi hambatan. Jadi akhirnya harusnya kita sadar bahwa ternyata dengan membuka akun 100% teknologi, misalnya cukup tatap muka, cukup online, seperti sekarang perbankan buka deposito, kan bisa langsung oleh handphone gitu ya. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan ke depannya, yang harus kita develop bersama-sama. Karena itu ternyata hambatan terbesar saat ini. Betul, edukasinya online, bisa segera mereka pahami. Tetapi begitu mereka buka akun, tetap harus kirim dokumen hard copy. Jadi tetap harus jalur konvensional harus dilakukan. Kirim dokumen, balikin lagi, demikian. Nah itu barrier yang saat ini menjadi hal utama. Jadi memang belum 100% digitalnya, tapi belum. Ini bisa disimpulkan bahwa ternyata sosialisasi dan market deepening melalui media sosial ini terbilang sukses dengan angka kenaikan yang tadi Pak Irwan bilang. Tapi ini apakah merata Pak dari Sabang sampai Merauke atau ini literasinya ya hanya di Pulau Jawa saja gitu? Justru sekarang itu daya jangkaunya lebih luas, Mbak. Secara jangkauan lebih luas karena kita bisa dalam secara real time bisa meraih banyak daerah. Tetapi yaitu tadi hambatannya adalah jalur internetnya, jaringan internetnya. Jadi di beberapa daerah jaringan internetnya bisa problem sehingga mengganggu koneksi gitu. Salah satu faktor tadi media sosial yang digunakan atau jalur digital yang digunakan untuk sosialisasi ini apakah jadi salah satu faktor juga yang membuat Bursa Efek Indonesia akhirnya terpilih sebagai the best Islamic capital market? Itu salah satunya. Jadi kalau kita bicara apa sih kriteria sehingga Bursa Efek Indonesia terpilih, sebenarnya itu ada 4, Mbak. Dan salah satunya adalah performance. Yang utama itu adalah performance. Nah, bicara tentang performance itu jelas kita bicara tentang tadi growth. Jelas kita bicara tentang tadi jumlah transaksi, jumlah frekuensi, jumlah value gitu. Itu yang paling utama. Sehingga pasti berpengaruh. Oke, ada rencana nggak sih Pak untuk kerjasama misalnya dengan lembaga lain ataupun negara lain yang sudah sukses nih pasar modal syariahnya untuk meningkatkan literasi? Kalau tadi Pak Irwan kan bilang sebenarnya sudah semakin luas gitu di Indonesia meskipun tadi infrastruktur internetnya ya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi apakah ada niatan untuk bekerja sama dengan lembaga atau negara lain? Paling tidak literasi masyarakat tentang pasar modal syariah ini semakin berkembang gitu. Kalau kerjasama dengan lembaga lain, institusi lain di Indonesia, itu sudah kita lakukan dari awal pertama kali mengembangkan pasar modal, Mbak. Karena kami yakin banget bahwa tanpa ada dukungan stakeholders, tanpa ada dukungan institusi lain, maka daya jangkau kita akan lemah. Nah, kita dari awal sudah menggunakan network komunitas. Jadi kita bilang komunitas based in development. Jadi banyak komunitas kita jadikan sebagai partner kita untuk meng-capture seluruh Indonesia. Mulai dari komunitas investor, komunitas akademisi, macam-macam. Ya, itu partner kita. Nah, kalau internasional, kita sudah mulai menjajaki dalam konteks bagaimana cara mendatangkan investor luar negeri tertarik untuk membeli saham-saham syariah di Indonesia. Yang saat ini sudah kita lakukan adalah dengan cara kerjasama dengan publikasi internasional. Jadi kita melakukan tulisan-tulisan publikasi internasional tentang kondisi pasar modal syariah sehingga dibaca oleh publik global dan mereka tertarik gitu. Secara kelembagaan kita sudah mulai membuka jalur dengan misalnya dengan Bursa Istanbul, dengan bursa di Dubai Financial Market gitu. Kita sudah mulai, tapi tidak segencar dengan internal. Karena sesuai arahan OJK bahwa fokus kita untuk 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana market deepening di lokal. Yang bisa tentunya merata dari Sabang sampai Merauke, literasi soal pasar modalnya sama-sama baik. Baik, terima kasih Pak Irwan Abdallah sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih.
Terima kasih Andi Syalini. Dan kita ke informasi selanjutnya, pengembangan pasar modal berbasis syariah jadi salah satu fokus Bursa Efek Indonesia di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Direktur Utama BI Narno Jayadi mengatakan bahwa pasar modal syariah Indonesia dapat terus mengalami pertumbuhan di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Data menunjukkan per Agustus 2020 pasar saham syariah di Indonesia mendominasi dengan persentase jumlah saham syariah sebesar 63% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 50% dan volume perdagangan saham syariah pun sebesar 65%. Frekuensi perdagangan saham syariah sebesar 68% dan juga nilai transaksi perdagangan saham syariah sebesar 52% dari total perdagangan saham di BI. Selain itu, BI juga dinilai secara konsisten berhasil memberikan pertumbuhan yang baik bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam 9 tahun terakhir, salah satunya dengan raihan The Best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan internasional Global Islamic Finance Award 2020. Lantas seperti apakah peran Bursa Efek Indonesia dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdallah. Selamat siang, Pak Irwan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Bisa diceritakan, Pak, mungkin seperti apa perkembangan pasar modal di Indonesia, khususnya juga bagaimanakah kinerja di tengah pandemi saat ini? Baik, Mbak Maria. Tadi kan sudah cerita tuh beberapa datanya. Betul, memang kita mempunyai kinerja yang luar biasa dan ini juga membuat banyak orang terheran-heran. Di pandemik saat ini, sampai dengan Agustus 2020, kita tetap tumbuh. Investor tumbuh di atas 20%. Sehingga per Agustus kemarin, jumlah investor syariah di Indonesia ada sekitar 78 ribuan. Atau sekitar 6% dari total investor yang ada di Indonesia. Ini menarik, satu. Yang kedua, selama 2020 sampai dengan Agustus, ada hal yang justru lebih menarik lagi, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi transaksi. Jadi, transaksi yang dilakukan oleh investor syariah di Indonesia selama tahun 2020, overall itu lebih tinggi daripada 2019 di periode yang sama. Ini kan menarik, baik dari sisi volume, dari sisi value, maupun dari sisi frekuensi. Untuk itu ada satu, ya, dan untuk itu Pak Irwan ada satu penghargaan begitu ya, Global Islamic Finance Award. Nah ini mungkin bisa diceritakan apa sih Global Islamic Finance Award ini nih Pak Irwan? Jadi GIFA atau Global Islamic Finance Award ini adalah salah satu penghargaan yang paling bergengsi di Islamic Finance karena sudah lama, 10 tahun, kemudian selalu diselenggarakan di sebuah negara di mana keterlibatan pemerintahnya di negara tersebut support luar biasa. Kemudian juga kriteria yang digunakan itu sangat transparan. Jadi kita bisa tahu. Itulah kenapa penerima GIFA Award ini menjadi prestis di dunia global. Oke. Nah, bisa didetailkan nggak Pak? Kriterianya apa saja yang ada dalam GIFA? Jadi kalau kita lihat ada 4 hal yang utama yang dinilai oleh GIFA berdasarkan nominasinya. Pertama adalah pasti itu namanya kinerja, performance. Yang dinilai biasanya selama periode 1 tahun. Biasanya end of-nya itu Juni. Jadi Juni ke Juni. Kemudian yang kedua adalah yang dinilai itu masalah inovasi produk. Inovasi produk atau infrastruktur yang dilakukan oleh sebuah institusi selama tahun tersebut. Yang ketiga itu adalah CSR. Jadi bagaimana perusahaan tersebut melakukan CSR dan bermanfaat bagi industri. Nah, yang terakhir adalah masalah Islamic Compliance, jadi Islamic Principle Compliance. Bagaimana institusi tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat dalam setiap aktivitasnya. Sangat detail sekali ya. Dan Bursa Efek Indonesia pun terpilih ya menjadi the best Islamic Capital Market di 2020. Nah ini
kenapa Bursa Efek Betul. Indonesia ini bisa terpilih menjadi the best Islamic capital market di Indonesia, di capital market 2020 begitu Pak Irwan? Dari 4 kriteria tersebut, Indonesia menunjukkan sebuah performance yang luar biasa. Sisi kinerja, tadi saya sudah sampaikan, tadi Mbak Maria juga sudah jelaskan bagaimana pertumbuhan kita selalu konsisten. Gitu ya. Sepanjang tahun, sepanjang semester kita selalu menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Kemudian yang kedua, dari sisi inovasi, selalu ada produk baru di Indonesia yang di pasar modal Indonesia, khususnya di pasar modal syariah. Ada zakat saham, ada filantropi, ada cash wakaf, ada green sukuk, ada wakaf saham, wakaf sukuk juga untuk retail. Nah, semua inovasi tersebut itu membuat global merasa kagum gitu. Lu bisa sih tiap tahun ada inovasi. Yang ketiga, masalah CSR. CSR di sini waktu kami present itu adalah didefinisikan sebagai bagaimana meningkatkan literasi dan edukasi. Nah, setiap tahun kan kita selalu tinggi tuh tingkat edukasi, literasi dan inklusi yang kita lakukan. Bursa Efek Indonesia selalu rutin menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari komunitas, regulator, perusahaan efek sebagai eksekutor di lapangan gitu ya, sama akademis. Jadi kita merangkum banyak pihak. Nah, yang terakhir dari sisi Islamic compliance, Islamic principle compliance. Saya berani bilang mungkin Indonesia satu-satunya pasar modal syariah yang mempunyai bisnis proses A to Z yang comply sama prinsip syariah. Di sisi investasi, pada saat investor mau beli saham, sudah ada fatwa nomor 80. Pada saat di ujung, di Custodian Central Efek, sudah ada fatwa nomor 124. Saat ini, kita sedang, KPI sedang menyusun fatwa khusus clearing. Jadi mulai buka akun sampai aset masuk itu sudah sesuai syariah. Jadi dari 4 hal tersebut, mereka melihat Indonesia sangat luar biasa. Sehingga kita mendapatkan lagi penghargaan yang sama. Jadi yang kedua kalinya sebagai the best Islamic capital market in the world. Oke, Pak Irwan. Bagaimana langkah Bursa Efek Indonesia selanjutnya nih? Pasca terpilih sebagai the best Islamic capital market. Pasti nggak mau stay di sini kan? Pasti akan selalu ada inovasi-inovasi baru. Seperti apa nih Pak Irwan? Nah, itu justru tantangan buat kami. Gitu ya. Seperti kalau Mbak Maria masih ingat bahwa Bursa Efek Indonesia itu dari tahun 2016 mulai rutin mendapatkan penghargaan. Harus kita, itu menjadi pendorong buat kita untuk terus tumbuh. Karena PR-nya banyak banget. Kita itu adalah salah satu negara yang mempunyai potensi pasar modal syariah terbesar di dunia. Sementara yang kita raih itu masih sangat kecil. Market share investor baru 6%. Sementara penduduk sangat luar biasa. Nah, itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Data menunjukkan tingkat literasi masih kecil. Itu PR juga buat kami. Jadi disinilah Bursa Efek Indonesia akan terus menjadikan penghargaan ini sebagai pemecut, sebagai pemicu untuk terus melakukan inovasi ke depannya, melakukan market deepening seterusnya. Apalagi sekarang kan OJK sudah menerbitkan roadmap pasar modal syariah yang baru 2020-2024. Berdasarkan roadmap itu kita akan menjadikan penghargaan sebagai pemicu agar kita terus menjadi semakin besar di negara, di dunia. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi congratulations untuk pasar modal syariah Indonesia yang sudah mendapatkan The Best Islamic Capital Market 2020. Terima kasih juga Pak Irwan Abdullah sudah berdiskusi bersama kami di Closing Bell. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, selamat sore. Selanjutnya Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market pada ajang International Global Islamic Finance Awards 2020, di mana penghargaan ini diterima secara virtual oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi.
Bursa Efek Indonesia kembali sukses meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market pada ajang International Global Islamic Finance Award 2020. Di mana penghargaan tersebut diterima secara virtual Direksi BEI dalam acara online award ceremony of the 10 JIFA yang disiarkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi mengatakan bahwa penghargaan yang diraih kedua kalinya oleh Bursa Efek Indonesia ini merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan. Terlebih capaian tersebut diraih di tengah pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak negatif bagi pasar modal syariah secara global. Sebelumnya pada tahun 2019 lalu, Bursa Efek memperoleh penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market yang merupakan kategori penghargaan tertinggi dalam industri pasar modal syariah global. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga telah menerima penghargaan sebagai The Best Supporting Institution Finance of the Year 2016, 2017, dan 2018, serta penghargaan sebagai The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018. Adapun penghargaan yang diterima Bursa Efek Indonesia ini diberikan setelah perusahaan secara konsisten berhasil memberikan pertumbuhan yang baik bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam 9 tahun terakhir dengan terus melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan pengembangan bersama para stakeholders. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, di paruh ini Market Review akan membahas mengenai perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Irwan Abdallah, beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah di Indonesia. Selamat pagi Pak Irwan. Pagi, Mas. Ya, Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak Irwan, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Irwan, sebelumnya ingin mengucapkan selamat kepada Bursa Efek Indonesia terhadap penghargaan The Best Islamic Capital Market di ajang International Global Islamic Finance Awards 2020. Sebelum kita kemudian membahas itu, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sejauh ini seperti apa Pak Irwan? Baik Mas, Alhamdulillah ya. Meskipun sedang pandemik begini, pasar modal syariah Indonesia tumbuh cukup lumayan. Dari sisi jumlah investor tumbuh sekitar 20% lebih. Sekarang per Agustus kemarin ada sekitar 78 ribuan investor. Kemudian yang menarik adalah dari sisi aktivitas transaksi. Jadi sekarang itu jumlah investor melakukan aktivitas transaksi lebih tinggi daripada tahun kemarin. Year to date gitu ya, year on year sorry. Jadi bulan Agustus tahun ini dibandingkan dengan Agustus tahun kemarin, semuanya menunjukkan transaksi yang lebih tinggi. Nah ini menarik justru. Di saat indeks turun, justru transaksi luar biasa gitu. Baik. Apa yang menyebabkan ini Pak Irwan, transaksi di pasar modal syariah di Indonesia pada saat pandemi secara year on year seperti yang Anda tadi sampaikan menunjukkan peningkatan? Kemungkinan terbesar adalah pertama, majority investor syariah di Indonesia itu adalah anak muda. Sehingga karakter anak muda ini kan suka tantangan. Terus yang kedua, dan teknologi. Karena sekarang transaksi kan mudah. Semakin banyak diam di rumah, semakin gampang. Karena langsung malah sekarang interaksi dengan teknologi lebih banyak. Interaksi dengan handphone lebih sering dibandingkan dengan teman-teman gitu misalnya. Interaksi dengan gadget lebih sering. Nah yang ketiga, ini mungkin yang menarik hipotesis awal kita adalah terjadi perpindahan dana. Misalnya dana anak-anak muda yang biasa buat nongkrong banyak, sekarang dipindahkan. Karena nggak boleh nongkrong kan. Nah duit kopinya dipindahkanlah, jadikan beli saham. Gitu. Itu hipotesis yang paling masuk akal sebenarnya. Ya, kita belum melakukan pendalaman lebih dalam, tapi itulah yang menarik. Baik, artinya sudah kemudian sangat-sangat melek gitu ya akan investasi, sehingga ada pengalihan dana yang tadinya hanya digunakan untuk konsumsi saja dialihkan untuk investasi. Baik, secara penghargaan yang baru saja didapatkan oleh
Bursa Efek Indonesia di ajang Global Islamic Finance Awards 2020. Sebetulnya penghargaan seperti apa ini dan kemudian apa yang dinilai ataupun capaian lah ya yang dicapai oleh pasar modal syariah di Indonesia sehingga membuat masuk ke indikator-indikator penilaian dan mendapatkan penghargaan, Pak Irwan. Jadi GIFA ini unik. Semua cara metode penilaiannya itu di disclose di website-nya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian dalam nominasinya, pemberitahuan nominasi pun dikasih tahu apa saja penilaiannya. Nah, indikator penilaiannya itu sebenarnya kalau dibagi ada 4. Yang paling pertama jelas kinerja. Panduannya, patokannya adalah June to June gitu. Kemudian yang kedua adalah CSR. Bagaimana industri ini mengembalikan dana CSR untuk meningkatkan industrinya sendiri. Kemudian yang ketiga inovasi. Bagaimana industri ini berinovasi dalam menciptakan produk atau instrumen baru. Yang keempat, comply. Islamic compliance. Jadi bagaimana industri ini bisa comply dengan prinsip syariah. Itu yang paling signifikan penilaiannya. Nah, kenapa Indonesia bisa? Kenapa pasar modal syariah Indonesia bisa? Kalau kita bicara nomor 1, yang namanya kinerja, ini kita luar biasa banget. Rata-rata tahunan itu growth investor 78%. Sampai Agustus aja di kondisi sekarang udah 20% lebih. Sehingga komposisi market share investor syariah bisa dijaga di 6%. Kemudian kita bicara Islamic capital market, bukan hanya saham. Kita perhatikan misalnya sukuk retail. Indonesia itu hanya satu-satunya di dunia yang punya sukuk retail. Sukuk dengan nilai kecil bisa dibeli oleh masyarakat. Dan sukuk retail setiap kita launching itu selalu oversubscribe di mana didominasi oleh anak muda. Yang ketiga, kita lihat misalnya kinerja reksadana syariah, ini juga unik. Di saat reksadana konvensional negatif, growth-nya, syariah positif justru, tumbuh signifikan. Nah, dari sisi kinerja kita lolos. Kemudian dari sisi CSR, kita itu termasuk industri, Bursa Efek Indonesia dan stakeholder lainnya termasuk baik sekali untuk mendorong masyarakat. Kita kegiatan banyak banget, edukasi banyak banget, literasi sering banget, sehingga itu kita anggap sebagai sebuah CSR. Gitu. Kemudian yang masalah inovasi, tadi saya bilang sukuk retail Indonesia punya. Tiap tahun kita ada inovasi produk. Tahun kemarin misalnya kita cerita ada wakaf, cashlink wakaf sukuk. Jadi sukuk digabungkan dengan wakaf, tapi wakafnya wakaf produktif gitu. Baik, ya Pak Irwan, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Masih terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Irwan Abdallah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah di Indonesia. Pak Irwan, silakan tadi dilanjutkan mengenai kriteria yang kemudian dipenuhi oleh pasar modal syariah di Indonesia sehingga kita mendapatkan penghargaan di GIFA. Baik, Mas. Jadi tadi saya sebutkan ada kriteria tentang inovasi. Nah, Indonesia itu termasuk yang rajin berinovasi. Kita punya filantropi yang unik, gitu. Kita punya produk-produk inovasi yang berbasis retail. Sementara negara lain itu hampir tidak masuk ke retail. Kita jadi masuk dan kita membuat sebuah produk yang inovatif. Nah, yang terakhir itu adalah kita bicara tentang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, Indonesia itu saya bisa bilang satu-satunya industri pasar modal syariah di dunia yang comply with Islamic principle-nya itu dari A to Z. Jadi kita punya fatwa nomor 80 pada saat investor mau trading. Kita sudah punya fatwa nomor 124 pada saat pemindah bukuan atau di KSEI, di Custodian Central Effect sudah ada. Saat ini KPI sedang menyusun fatwa di sisi clearing. Jadi A to Z-nya, bisnis proses kita sudah sesuai syariah. Itulah sebabnya kita menerima kembali
sebagai the best Islamic capital market in the world 2020. Iya. Demikian, Mas. Pak Irwan, apa yang membuat pasar modal syariah di Indonesia compliance terhadap prinsip-prinsip syariahnya cukup tinggi? Apakah memang secara kultur begitu kita sudah sangat terbiasa dengan prinsip-prinsip syariah atau seperti apa? Nah, ini yang menarik. Kita kan punya Dewan Syariah Nasional. Jadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan fatwa untuk industri keuangan khususnya. Nah, Indonesia itu menganut sebuah konsep, sebuah model fatwa yang unik. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu sifatnya adalah khusus, nggak general, sehingga fatwanya banyak. Khusus pasar modal syariah aja ada 20 fatwa. Unik gitu. Nah, di negara lain enggak. Di negara lain itu general. Masalah yang detailnya diserahkan ke masing-masing. Indonesia enggak. Dan satu lagi yang menyebabkan kita relatif lebih comply adalah fatwa-fatwa tersebut kemudian dikonversi menjadi regulasi. Nah, ini cerdas banget. Sehingga yang tadinya fatwa itu hanya pendapat, ketika dia dikonversi menjadi regulasi, berubah menjadi peraturan yang mengikat secara hukum positif. Sehingga compliance terhadap prinsip-prinsip syariahnya dengan ada fatwa ini terexercise dengan baik begitu ya. Betul. Pak Irwan, mengenai GIFA sendiri, ingin kemudian lebih mengenal lah ya apa itu GIFA, kemudian juga sejauh mana sebetulnya capaian pasar modal syariah Indonesia ini secara annual, misalnya kalaupun ini diselenggarakan secara tahunan, ini juga dalam tanda kutip menangkap perhatian dari GIFA sendiri untuk memberikan penghargaan di pasar modal syariah di Indonesia. Jadi GIFA ini kan Global Islamic Finance Award, termasuk salah satu yang luar biasa eksistensinya. Udah 10 kali penyelenggaraan, di mana setiap penyelenggaraan selalu melibatkan sebuah negara, termasuk pimpinan negaranya. Satu. Jadi masalah kerennya keren lah kalau kata anak muda gitu. Kemudian yang kedua, GIFA ini sangat transparan. Semua metode penilaiannya di-disclose. Jadi kita bisa melakukan review. Kira-kira apa yang harus kita penuhi. Yang ketiga, Indonesia itu, khususnya kami, Bursa Efek Indonesia, tidak pernah mengajukan. Jadi mereka yang mengirim surat ke kami. Gitu. Kita tidak pernah mengajukan untuk dinominasikan, enggak. Mereka mengirim surat ke kami untuk dinominasikan. Nah, kita dapat surat pertama kali 2016. Waktu itu sebagai the best sporting Islamic institution. Kemudian selalu dapat surat nominasi dan alhamdulillah selalu lolos. Tapi pernah kejadian di 2018 kita dinominasikan 2 nominasi, gitu ya. Ada 1 nominasi yang nggak dapat kita. Itu satu. Jadi GIFA ini termasuk yang sangat profesional dalam hal penghargaan ini. Baik, Pak Irwan, langkah dari Bursa Efek Indonesia sendiri pasca terpilih sebagai the best Islamic capital market ke depan seperti apa? Sangat singkat. Nah, justru ini tantangan. Kita harus terus meningkatkan karena secara nasional literasi kita masih jeblok. Market kita masih sangat besar, tapi yang kita capai baru segini. Nah, ini yang harus kita besarkan sehingga potensi yang ada terekspos dan tergali dengan luar biasa. Demikian, Mas. Baik. Pak Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sekali lagi atas pencapaian pasar modal syariah di Indonesia dan tentu saja sukses selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.